Halo, sore. Bersama Elsa di sini. Readingan untuk hari ini, Minggu 18 Mei 2025, fokus untuk dia yang sudah menyakitin perasaan kamu. Fokus untuk dia yang sudah pergi meninggalkan kamu ya. Kita cek bagaimana kondisi perasaan dia hari ini. Fokus untuk dia yang sudah menyakiti kamu dan sudah pergi meninggalkan kamu. Fokus ke dia. Kita cek bagaimana kondisi perasaan dia hari ini ke kamu. Bayangkan, sebut namanya secara mendalam. General reading, pembacaan umum, 9 kartu. Fokus ya. Untuk dia yang sudah nyakitin kamu dan sudah pergi meninggalkan kamu. Kita cek kondisi perasaan dia hari ini ya. Langsung saja kita buka. Ada Two of Pentacles, Seven of Pentacles, Queen of Pentacles, Four of Swords, Five of Swords, Two of Wands, Three of Swords. Ya, di sini menunjukkan kondisi perasaan dia hari ini. Dia yang sudah pergi meninggalkan kamu, dia yang sudah menyakiti perasaan kamu, hatinya kamu. Ini terlihat, ini berat ya. Ini keputusan berat yang harus dia lakukan. Ini perasaan berat yang harus dia jalani dan harus dia pikirkan ya. Ini terlihat kondisi perasaan di hari ini. Ini sebenarnya bukan maunya dia ya. Ini bukan maunya dia, tapi dia tidak mau ada masalah di dalam hubungannya. Dia tidak mau tersakiti dan disakiti. Dia mau bahagia, dia mau hidup normal. Dia mau semua is okay, nggak ada masalah. Walaupun terlihat di sini sangat-sangat membuat dia tak berdaya. Ini adalah dia harus menentukan dua pilihan ya. Dan terlihat dia menentukan sikap dengan logik, dengan logika, bukan pakai perasaan. Di sini terlihat dia memilih satu di antara dua pilihan, tapi di sini saya melihat dia memilih pakai logika, bukan pakai perasaan atau pakai hati. Itu yang membuat dia semakin jauh dari kamu. Itu yang membuat dia semakin menyakiti perasaan kamu. Ini terlihat dia semakin tersakiti oleh keputusannya sendiri. Ini terlihat dia sangat menderita oleh pikirannya sendiri, oleh tindakannya sendiri, oleh keputusan yang dia buat sendiri ya. Ini terlihat dia semakin tak berdaya, dilematis. Tapi dia harus melakukan itu untuk kebaikan bersama, untuk kehidupan normal ke depannya, untuk dia tidak mau ada masalah nantinya di dalam kehidupannya ke depannya. Seperti itu, dia mau semua baik-baik saja, dia mau mencari titik aman di dalam kehidupan dia sekarang. Itu yang membuat dia melakukan atau mengambil sikap atau tindakan atau keputusan yang sudah menyakiti kamu dan pergi meninggalkan kamu. Ini terlihat dia menjalani semua sesuai dengan kewajibannya dia, sesuai dengan tanggung jawabnya dia. Dia menjalani semuanya sesuai dengan ya keputusan yang sudah dibuat secara sepihak oleh orang terdekatnya, keluarga terdekatnya yang bersama dia saat ini. Ini kondisi perasaan dia ini tidak bahagia. Kalau saya lihat di sini, dia melakukan semuanya ya dengan logika, dengan keputusan atau pemikiran dari keluarganya dia. Itu intinya. Dia tidak melakukan itu karena dasar cinta atau di dalam hatinya, tapi untuk kebaikan keluarganya dia atau kebaikannya dia secara sepihak. Ini saya mau bilang ya. Jadi kondisi perasaan dia yang sudah pergi meninggalkan kamu dan sudah nyakitin perasaan kamu, dia melakukan ini semua untuk nama baik. Ya, nama baiknya dia,
dan keluarganya dan semuanya. Dia tidak mau ada masalah ya nanti ke depannya di dalam kehidupannya yang akan dia jalani nantinya gitu ya. Tanpa keluarga sangat menyakitkan, itu menurut dia. Ini terlihat dia seperti hidup segan mati nggak mau ya. Ini adalah pikiran, kondisi perasaan dia, hidup segan mati nggak mau. Dia ingin mengakhiri semuanya tapi tidak mungkin ya. Dia tidak mungkin melakukannya. Dia ingin lari dari kenyataan. Dia ingin mengejar impiannya, lari meninggalkan dunianya, keluarganya, hidupnya, dan dia ingin mengejar cintanya. Tapi nggak mungkin. Hidupnya terancam ya. Nama baiknya terancam. Dia tidak akan pernah merasakan bahagia, itu yang dia pikirkan. Dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan kalau dia pergi meninggalkan keluarganya dan pergi mencari atau mengejar cintanya. Ini terlihat memang dia situasinya sangat sulit, kondisinya sangat sulit. Pikirannya ya tertuju dengan satu orang, perasaannya itu tertuju dengan seseorang, tapi dia harus melakukan sesuai keputusan untuk nama baik dia atau untuk nama baik sepihak atau keluarganya. Ini yang membuat dia hidup segan mati nggak mau. Kondisi perasaan dia yang sudah pergi meninggalkan kamu dan sudah menyakiti kamu ya. Ternyata dia tidak bahagia, dia sedih, dia kecewa, dia menderita, dia berdiri salah, dia duduk pun salah. Ini terlihat dia tidak bahagia ya. Ini dia ya terlibat cinta segitiga. Terlanjur cinta dan sayang dengan orang yang dia pernah cintai, orang yang pernah ada hubungan dekat dengan dia. Sekarang dia harus memilih ya, harus hidup bersama pilihan keluarga atau orang terdekatnya. Ini saya mau bilang, karena sebenarnya dia nggak ada pilihan. Dia nggak punya pilihan karena dia tidak bisa menentukan sikap. Dia tidak mau mengambil resiko nantinya ke depannya di dalam kehidupannya. Dia mau semua baik-baik saja gitu. Dia tidak mau membuat hidupnya semakin menderita. Dia mencari titik aman. Terlihat di sini kondisi perasaannya sebenarnya dia tersakiti. Dia sangat tersiksa, dia sangat menderita. Dia ingin sekali berteriak menjerit. Ya, dia nggak tahu harus minta tolong sama siapa. Dia nggak tahu bagaimana cara untuk melupakan semua kenangan manis yang ada di dalam hati yang sekarang. Dia ingin cari bantuan ya. Bagaimana caranya dia bisa melupakan dia atau yang melupakan kamu, atau dia yang sangat mencintai kamu seperti itu. Dia ingin melupakan yang mencintai dia. Udah jelas itu kamu yang sudah tersakiti oleh dia, pergi meninggalkan kamu. Ternyata dia juga sangat menderita, sangat tersakiti karena dia sudah meninggalkan kamu. Ternyata dia tidak bahagia. Ternyata dia juga merasa tersakiti karena dia sudah meninggalkan kamu. Ingin dia berteriak menjerit kalau dia melakukan ini bukan karena maunya dia, tapi karena mau orang-orang yang berhubungan dengan dia. Ini maunya adalah keinginan dari pihak yang dekat dengan dia sekarang. Dan dia tidak berdaya. Dia tidak bisa mengambil sikap, dia tidak bisa menentukan pilihan, dia tidak bisa membuat satu keputusan. Karena keputusan yang dia ambil itu bertentangan dengan orang terdekatnya. Ini yang saya mau bilang ya. Ada Eight of Pentacles, ada Page of Cups. Ya, di sini menunjukkan dia ingin hidup normal. Dia tidak mau menderita seumur hidup. Dia mau semua baik-baik saja. Dia mau membuang semua pikiran-pikirannya di masa lalu, di masa-masa dia bersama dengan kamu yang penuh memori, kenangan manis, yang ada cerita cinta di antara kalian, yang selalu mengucapkan janji suci, cinta suci dengan dia. Dia ingin melupakan semuanya ya. Ternyata dia belum bisa melupakan semuanya. Kenangan manis bersama kamu ya, kamu yang sudah ditinggalkan dan kamu yang sudah tersakiti oleh dia. Ini dia ya. Terlihat dia sering mengintrospeksi dirinya. Sebenarnya dia sadar dia salah ya, sudah meninggalkan kamu. Dia sadar sudah mengambil keputusan ini, keputusan yang sangat berat, yang sangat menyakitkan. Tidak hanya menyakiti kamu, juga menyakiti dia. Ini dia ya, perasaan yang sangat dilematis ya. Hidup segan mati nggak mau. Dia ingin berlari dari kenyataan tapi nggak bisa, karena dia sudah bertumpuh di satu
sisi itu yang berhubungan dengan nama baik dia atau orang terdekatnya begitu ya, yang berhubungan erat dengan dia, seperti itu. Dia ternyata tidak bahagia. Dia tidak bahagia dengan sikapnya, pilihannya, atau keputusan yang sudah dia buat, seperti itu. Six of Swords ini adalah pikirannya. Pikiran yang semakin jauh, perasaan yang semakin mengambang ya. Dia nggak tahu sekarang harus berlabuh kemana. Dia nggak tahu bagaimana caranya supaya dia bisa bahagia tanpa kamu. Dia nggak tahu harus bagaimana caranya hidup tanpa kamu. Dia nggak tahu bagaimana caranya selanjutnya untuk pergi meninggalkan, melupakan jejak-jejak cinta yang pernah kalian lalui bersama. Ini terlihat dia masih mengambang ya, masih frustasi, depresi untuk sikap yang dia ambil sendiri, untuk tindakan keputusan yang sudah dia ambil ya, yang sudah menyakiti kamu, juga menyakiti dia. Terlihat di sini pikiran perasaannya yang semakin gak jelas, tidak karuan. Ternyata dia tidak bahagia, dia di dalam ya perasaan yang semakin gak karuan, semakin tersiksa, tersakiti, dan terlihat dia tidak bahagia. Dia tidak berada di dalam dunianya, tapi dia berasa di dunia yang lain, yang bukan maunya dia, bukan inginnya dia, bukan cintanya dia, bukan impiannya dia, bukan harapannya dia. Dia harus tinggal di dunia yang sama sekali dia tidak inginkan. Intinya dia tidak menginginkan keputusan ini sebenarnya, tapi ini adalah keputusan yang harus dia ambil untuk kebaikan sepihak dan orang-orang terdekat, untuk kebahagiaan mereka dan bukan untuk kebahagiaan dia. Pikirannya, perasaannya sekarang tidak karuan ya. Ternyata dia tidak bahagia tanpa kamu. Ternyata dia juga tersakiti oleh pikirannya. Ternyata dia juga tersakiti karena dia sudah meninggalkan kamu, dan dia mendapatkan semua karma yang sudah dia lakukan dengan kamu. Ternyata dia tidak bahagia. Kenapa? Karena dia masih mencintai kamu, dia masih sayang sama kamu. Ternyata dia juga masih menginginkan dan merindukan kamu. Elsa melihat secara tajam. Oke, selamat sore. See you.